Salam sehat, perkenalkan nama saya Najwa Tahir dengan NIM 24055511039 dari kelas Basis Data D. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan saya pada DML atau Data Manipulation Language Part 1, di mana pada video ini, yaitu DML atau Data Manipulation Language Part 2, saya akan menjelaskan beberapa hal tambahan kembali mengenai DML. Jadi, untuk materi selanjutnya dari DML bagian 2 ini, saya ingin memaparkan perintah tambahan, yang dimana perintah tambahan ini akan menjadi perintah tambahan dari sintaks dasar DML yang telah saya jelaskan pada video DML part 1. Yang pertama di sini ada min. Min ini adalah sebuah klausa untuk mencari nilai terkecil dari suatu data. Lalu selanjutnya ada max. Max ini kebalikan dari min, di mana dia akan mencari nilai terbesar dari suatu data. Lalu ada count. Count ini digunakan untuk menjumlahkan jumlah data dari suatu tabel di database. Lalu untuk sum. Sum ini fungsinya untuk menjumlahkan nilai dari suatu data dalam database. Jadi biasanya sum ini digunakan untuk menjumlahkan seperti harga atau jumlah barang, sedangkan untuk count ini jumlah data. Kayak misalkan ada berapa ya jumlah data di dalam suatu tabel, seperti itu. Lalu AVG or average ini untuk mencari nilai rata-rata. Lalu ada having. Nah, untuk having ini dia itu digunakan untuk menyaring data setelah dikelompokkan. Jadi biasanya having ini dia bersamaan dengan group by. Group by seperti saya sudah jelaskan di DML part 1, di mana dia digunakan untuk mengelompokkan data. Lalu having ini dia akan menyaring data setelah dikelompokkan. Jadi biasanya mereka itu akan berbarengan. Lalu ada join. Jadi di dalam SQL, join itu digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih berdasarkan suatu kolom yang memiliki relasi. Seperti yang kita tahu, relasi antar tabel itu terjadi ketika ada primary key dan foreign key. SQL joins ini ada left join, right join, inner join, dan full outer join. Saya akan menjelaskannya dari yang pertama, yaitu left join. Jadi left join ini dia mengembalikan semua data dari tabel di kiri. Bisa dilihat di sini ilustrasinya, yang left join itu dia full. Lalu untuk yang tabel kanan ini dia hanya data yang cocok. Jadi yang kanan ini kalau misalkan ada yang cocok dengan yang kiri, dia akan dikembalikan. Namun kalau misalkan ada yang nggak cocok, dia akan diisi dengan 0. Lalu right join ini kebalikan dari left join, di mana dia akan mengembalikan semua data di tabel kanan. Di sini ilustrasinya tabel kanannya full ya. Dan tabel kiri itu hanya akan mengembalikan data yang cocok dengan tabel kanan. Jadi kalau misalkan data di tabel kiri ini tidak cocok dengan tabel di kanan, maka data yang di tabel kiri ini akan diisi dengan 0. Lalu untuk inner join ini hanya mengembalikan baris data yang cocok. Jadi yang sama-sama cocok aja yang bakal dikembalikan gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nggak cocok maupun di kiri dan di kanan, dia nggak akan dikembalikan. Jadi hanya yang sama-sama cocok aja. Lalu ada full outer join, di mana dia akan mengembalikan semua data dari kedua tabel yang cocok maupun nggak cocok. Jadi kalau misalkan yang di kiri ada yang nggak cocok sama yang di kanan, ya dia tetap akan ditampilkan gitu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi pengquery-annya di terminal. Di sini lokal server saya sudah menyala. Ini saya memakai MAM. Lalu untuk mengakses MySQL di MAM saya akan ke Path, Applications, MAM, Library, bin, MySQL, min urut, min p. Lalu masukkan password MAM saya. Oke, sudah masuk. Seperti biasa, saya akan mengganti terlebih dahulu path-nya agar memudahkan nanti dengan prompt, lalu diikuti dengan /d untuk nama database-nya. Oke, sudah berganti. Sekarang,
Saya seperti biasa ingin melihat dulu database apa saja yang ada dengan show databases. Jangan lupa titik koma. Oke, di sini saya ingin memakai kembali database DB Toko Komputer dengan use DB Toko Komputer. Oke, pertama-tama saya akan mencoba perintah-perintah tambahan seperti min, max, sum, count, average. Oke, yang pertama saya mau cari tahu dulu tabel-tabel apa saja yang ada dengan show tables. Oke, di sini saya akan melakukan manipulasi dengan perintah-perintah setelah saya jelaskan sebelumnya pada tabel komputer. Jadi yang pertama, select max. Oke, mohon maaf. Sebelumnya saya akan tampilkan dulu isi data dari komputer ini. Oke, ini adalah isi data dari tabel komputer ini. Nah, sekarang kita akan mencari harga yang paling besar dari si tabel komputer ini. Ini tabel komputer ada di komputer, ID jenis, nama komputer, spesifikasi, harga, dan stok. Oke, dengan query select max harga, kita akan menerapkan kembali salah satu perintah tambahan yaitu clausa alias or as harga termahal from komputer. Nah, maka bisa dilihat di sini harga termahalnya itu adalah 16 juta. Sekarang kita lakukan kebalikannya yaitu min, yaitu mencari harga terkecil. Di kita ganti dengan harga termurah. Oke, di sini harga termurahnya adalah 4 juta. Bisa kita cek di sini 4 juta ini yang paling kecil. Sekarang kita cari average-nya atau harga rata-ratanya dengan AVG. Lalu kita cari di sini misalkan kita jadikan aliasnya harga tengah. Oke, jadi di sini harga tengah-tengahnya dari semuanya adalah 12.500.000. Oke, selanjutnya kita akan menghitung berapa jumlah data dari si tabel komputer ini dengan Oke, di sini ada 6 benar ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, kita akan mencoba lagi salah satu perintah tambahannya yaitu sum, di mana kita akan menjumlahkan nilainya gitu. Oke, pertama izinkan saya untuk menulis query-nya terlebih dahulu, baru akan saya jelaskan. Select ID jenis sum stock from komputer. Oke, jadi permintaan dari query ini adalah saya ingin menampilkan ID jenis lalu menjumlahkan stok dari tabel komputer di mana ID jenisnya itu adalah 1 lalu dikelompokkan berdasarkan ID jenis. Nah, karena ID jenisnya di sini cuma 1, jadi dia hasilnya itu tetap 4 ya. Jadi saya akan coba di sini ID jenisnya adalah 2. Oke, langsung 45 ya. Kita akan periksa yang ID jenisnya 2 itu. Di sini ada yang stoknya 12, ada yang 10, 12 tambah 10, 22, lalu 22 tambah 23, 45. Berarti query ini berhasil. Nah, selanjutnya kita juga bisa menampilkan
data yang cuman berdasarkan suatu tipe data aja. Oke. Pertama-tama kita pilih dulu select from transaksi. Nah, di tabel transaksi ini bisa kita lihat ada kolom tanggal yang dimana datanya itu berisikan ada tanggal dan waktu. Ini date time. Nah, di dalam date dan time ini kan ada tanggal. Di dalam tanggal ini ada tahun, ada bulan, dan ada tanggal. Apa ini? Mohon maaf. Kita bisa menyeleksikan hanya berdasarkan kayak misalkan tahun, bulan, dan hari dengan seperti ini. Select year, tanggal, from, transaksi. Jadi di sini adalah kita menyeleksi tahun apa saja yang ada di dalam kolom tanggal. Di sini karena semua 2024, jadi yang muncul di sini 2024 semua. Kita juga bisa menyeleksikan month. Jadi bulan apa saja yang ada. Oke, 12, 12, 12, 12. Lalu kita juga bisa mencari tahu tanggal apa saja yang ada dengan day. Nah, karena di sini kan ada yang beda-beda ya, 15, 16, 16, 17. Kan di sini akan ditampilkan 15, 16, 16, 17. Atau karena di sini dia date dan time, jadi ada jamnya juga. Kita bisa menampilkan tanggalnya aja. Jadi gabungan dari year, month, dan day. Oke, bisa juga muncul seperti ini. Selanjutnya, saya akan melakukan join, dimana ini sedikit krusial ya. Oke, kita coba dari yang select, saya ingin menampilkan komputer titik. Oke, mohon maaf. Sebelumnya begini, karena join ini menggabungkan dua tabel, di mana ketika dua tabel itu digabungkan, karena dia ada primary key dan foreign key, pasti ada kolom yang namanya itu sama. Nah, agar pengquerying ini tidak ambigu, ketika kita memilih nama kolom, sebaiknya itu diikuti dengan nama tabelnya gitu. Jadi agar nanti dia tidak ambigu, jadi dia akan jadi seperti ini. Select, pertama kita tulis dulu nama tabelnya, komputer, titik, lalu akan diikuti dengan nama kolomnya. ID komputer, lalu komputer, titik, nama komputer, lalu tabel jenis, kolomnya, ID jenis, tabel jenis, titik, jenis komputer, lalu komputer, titik, stop, from, jenis, left, join, komputer, on. Jadi on di sini ini adalah seperti pencocok antara dua tabel ini. Jadi pencocoknya di sini itu adalah ID jenis, karena ID jenisnya ada di masing-masing dua tabel ini. Jadi jenis.id jenis sama dengan komputer.id jenis. Oke. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa left join ini akan menampilkan data dari tabel kiri itu semuanya dengan di tabel kanan. Tapi yang tabel kanan ini cuman yang cocok aja. Nah, karena begini. Select from komputer. Nah, bisa kita lihat di tabel komputer ini dia itu ada 6 data, namun yang muncul di sini itu cuma 5 data. Nah, kenapa tuh? Karena di
tabel komputer ini ada satu data yang ID jenisnya itu 0. Karena di sini kita tabel jenisnya itu ada di kiri, maka ID komputer 8 ini tidak muncul karena dia tidak memiliki ID jenis. Jadinya dia tidak akan cocok dengan tabel jenis karena nggak ada penghubungnya, maka ID komputer 8 ini dia tidak muncul pada saat proses left join gitu, karena dia tidak ada kecocokan dengan tabel kiri. Namun, jika kita coba right join, nah dia tetap muncul nih, karena dia ada di sebelah kanan. Karena dia di sebelah kanan kan dia berarti dia yang punya kuasa dengan fullnya kan. Jadi dia bisa muncul. Sekarang kita coba yang inner join. Nah, yang inner join ini sama seperti left join ya hasilnya, karena dia hanya akan menampilkan data yang sama-sama punya cocok gitu. Jadi maupun yang di kiri, yang di kanan itu dia nggak full, tapi benar-benar yang sama-sama cocok saja. Sekian penjelasan dan demonstrasi saya mengenai Data Manipulation Language bagian 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada kesalahan kekurangan dan penjelasan yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih banyak.